kita nggak muluk-muluk sebenarnya Pak ya. Hmm. Kita ya istilahnya apa adanya. Ketika kita punya amanah untuk mengerjakan sesuatu di sini ya kita kerjakan sebagaimana mestinya, itu aja. Artinya spiritnya itu memang tentu saja eh, melakukan hal yang berguna buat masyarakat, kita udah senang banget, kita udah puas banget ya. Apa yang eh, produk apa yang kita sajikan dan bisa digunakan masyarakat, kemudian masyarakat tersebut merasa terbantu, waduh itu kita udah senang banget. Lain-lain sih ya terus terang hampir nggak ada ya. Ya Pak Armin, seperti tadi yang sudah saya sounding ke Pak Dignas, bahwa kami dari media suara pemerintah.id ini ingin mengulas tentang perkembangan Bank Perkreditan Rakyat di seluruh Indonesia. Ya. Jadi kemarin kita dengan ada tim riset juga, jadi kita sedang mengadakan riset mengenai seperti apa perkembangan BPR saat ini, karena dari sekian banyak BPR sekitar 1.500 ya Pak di seluruh Indonesia, itu banyak sekali tantangan yang harus dihadapi Bank Perkreditan Rakyat. Di sisi lain, Bank Perkreditan Rakyat ini memiliki peran yang sangat penting, terutama terhadap perekonomian daerah untuk membantu pembiayaan di UMKM. Mungkin sebelumnya Pak Armin bisa berkenalan dulu ya, supaya karena nanti wawancara ini akan saya tulis artikelnya dan akan saya publikasi di media suara pemerintah.id, supaya nanti saya tidak salah tulis. Mungkin Pak Armin bisa memperkenalkan nama lengkap, juga jabatannya, dan sudah seberapa lama berada di BPR Ronabasa. Silakan Pak, mungkin diperkenalkan diri dulu Pak. Baik, saya Armin Sitorus. Saya memulai pekerjaan atau bahkan mengawali karir di Bank Perkreditan Rakyat ya di Ronabasa ini ya sejak awal buka, tepatnya di tahun 2004 bulan Januari. Ya pada saat itu saya masih di posisi direktur, ya. Direktur. Di selama kurun waktu 16 atau 17 tahun ini ya, 17 tahun berjalan, ya memang kita sebagaimana perbankan ya, dalam operasionalnya mengedepankan prinsip kehati-hatian, sehingga kalau melihat tren perkembangan atau pertumbuhan, rata-rata memang kita di kisaran untuk aset ya 10-20%. Artinya ya memang barangkali terkesan pelan, tapi kita berprinsip kepastian pertumbuhan. Nah, sebagaimana segmen kita sudah jelas yang namanya BPR ini, segmen pasarnya pelaku usaha mikro ya, atau barangkali tepatnya belum sampai ke menengah, tapi benar-benar di mikro atau grassroots, level grassroots, yang mana jelas segmentasi kita masyarakat yang pada umumnya atau rata-rata kebanyakan tidak atau tidak kapabel atau belum terlayani oleh bank umum. Jadi lebih kita main di daerah-daerah pinggiran. Pelayanan kita lebih kepada di daerah pinggiran, bukan di perkotaan. Itu basis fondasi kita. BPR khususnya BPR Ronabasa.
Jadi saya pikir itu secara umum ya yang bisa saya sampaikan. Artinya dari judulnya kita bentuk BPR itu kan ada dua Pak ya. Ya. Bank umum, sorry, bank itu di Undang-Undang Perbankan ada dua, itu Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum. Pada sistemnya ya dibagi dua lagi ya, konvensional sama syariah. Kita yang konvensional. Oh, oke. Iya, kita yang bentuk konvensional. Itu yang bisa saya sampaikan ya, artinya melihat daripada segmentasi ini, saya pikir untuk segmentasi BPR ini masih cukup potensial ya untuk menggarap masyarakat pelaku usaha mikro yang belum terlayani oleh bank umum. Ya, cuma bagaimana konsepnya, konsep manajemen barangkali itu yang membeda-bedakan antara BPR dengan BPR yang lain. Saya pikir itu Pak, gambaran singkat yang bisa saya sampaikan. Iya. Kalau tadi saya dengar kenaikannya 10-20% per tahun itu Pak ya. Berarti artinya aset juga semakin bertambah, nasabah juga ya otomatis semakin bertambah gitu Pak ya. Itu seperti apa Pak gambaran kenaikan itu Pak? Itu tadi dari segi aset Pak. Artinya dari apa ya, instrumen-instrumen lain seperti jumlah nasabah, kemudian pertumbuhan baki debit atau saldo pinjaman. Ya ini terus terang fluktuatif ya. Ada di masa-masa tertentu, kalau nggak salah di 2007 itu, maaf, 2017 ya, ada krisis nasional yang juga sedikit banyak berdampak juga ya. Berdampak. Namun itu tadi artinya concern kita di pelaku usaha mikro atau di grassroots ini dampaknya tidak terlalu signifikan. Nah, kecuali di masa pandemi ini benar-benar terasa, Pak. Ini sangat terasa sekali. Namun di mana terapan manajemen kita yang benar-benar ke prinsip kehati-hatian, artinya dari kelayakan penyaluran pinjaman ya. Karena profit center kita kan hanya dari kredit Pak ya, kalau BPR. Kita nggak bisa falas, nggak bisa yang lain-lain. Jadi benar-benar hanya dari kredit. Nah, disinilah yang kita benar perlu kehati-hatian ya. Istilah gampangnya ya kelayakan ya. Yang menjadi poin utama itu kelayakan. Jadi artinya khusus di masa pandemi ini yang dampaknya sangat global ya ke sosial, budaya, ekonomi, ya tidak terhindari. Namun itu tadi karena adapun hal yang menolong karena dari awal kita udah bangun kelayakan daripada penyaluran pinjaman, ya imbasnya masih bisa terkendali. Nah, yang saya maksud juga masih bisa terkendali, kita tidak sampai melakukan rasionalisasi atau pengurangan karyawan, pengurangan jam kerja. Yang intinya juga boleh dikatakan tidak sampai merugi, belum sampai merugi. Itu barangkali Pak gambaran umum yang bisa kita sampaikan. Oke, artinya bahwa sebenarnya sejak tahun 2004 itu BPR Ronabasa sendiri terus mengalami pertumbuhan dan sempat tersendat ya. Sempat tersendat ketika khususnya di tahun buku 2020 ya. Karena pandemi itu dimulai di Maret ya, pertengahan Maret 2020. Nah, ketika tahun buku penutupan buku tahun 2020 ini ya terlihat memang penurunannya. Misal dari sisi laba ada sampai 50% penurunan.
Namun aset naik. Aset ini kan banyak indikator, banyak ini kan instrumen yang mendukung. Artinya begini Pak, kalau dari DPK ya itu tadi dari prinsip yang kita jual ini kan kepercayaan ya, ya patut disyukuri masyarakat penabung ya baik dalam bentuk tabungan ataupun simpanan berjangka tidak ada yang sampai melakukan penarikan besar-besaran. Ya, bahkan ada sebagian yang memindahkan dananya dari bank umum ke BPR. Oh gitu Pak ya. Iya, artinya di sini kan kita ada asas transparansi juga Pak. Masyarakat bisa melihat laporan publikasi kita melalui webnya OJK atau bahkan di kantor sendiri yang kita tampilkan ya secara triwulan. Ya, jadi itu menjadi ukuran kepercayaan masyarakat menempatkan dananya. Ya, kemudian portofolio kredit kita juga ditampilin secara umum kan kelihatan ya dari NPL apa ya saya pikir itu yang menolong lah ya, itu yang membuat kita masih tetap eksis. Nah ini kan memang BPR saat ini selain pandemi juga dihadapkan pada tantangan persaingan ya, terutama dari lembaga pembiayaan baik perbankan maupun non perbankan, kayak ada fintech juga, kemudian dari bank swasta, bank umum yang lainnya pun mereka memiliki pelayanan-pelayanan pembiayaan yang sepertinya lebih menjanjikan gitu. Nah, bagaimana nih BPR Ronabasa menghadapi itu supaya masyarakat tetap memiliki tingkat kepercayaan terhadap BPR Ronabasa dibanding dengan kompetitor yang lain? Ya, kalau kita melihat peradaban semakin ke depan atau paling tidak sampai saat ini masyarakat dengan edukasi-edukasi yang sudah dilakukan berbagai lembaga termasuk pemerintah, saya pikir masyarakat sudah cukup cerdas untuk memilih, Pak, ya. Nah, tinggal bagaimana opsi masyarakat itu tadi melihat produk-produk yang tersajikan atau yang ada ya di daerahnya masing-masing. Melihat fintech ini memang kalau perilakunya kan diminati karena praktis ya, cepat dan praktis. Namun ya prudennya seperti apa ya kita nggak tahu. Tapi kalau memang di perbankan ini kan semua jelas diatur undang-undang ya, dan sebagaimana ketentuannya juga artinya apa ya, tidak berat sebelah dalam artian ya jika ada nasabah merasa dirugikan ada tempat untuk pengaduan, ya ada fasilitas untuk pengaduan. Ya, jadi artinya di sini tidak semata-mata kalau BPR ini hanya mengejar keuntungan semata, ya cuma lebih kepada prudennya dikedepankan, diutamakan. Ya, pruden dalam arti ini ke bank kita sendiri sama ke masyarakat pengguna jasa bank, dimana jangan sampai kita istilahnya malah memberatkan atau bahkan merugikan masyarakat atau nasabah sendiri. Saya pikir itu sih Pak. Kalau perkembangan jumlah nasabah itu udah berapa banyak nih Pak Ronabasa, perkembangannya sudah sampai gimana aja sih para nasabahnya? Ini nasabah apa nih Pak? Kredit atau penabung? Dua-duanya nih Pak, kredit dan yang nabung juga seperti apa sekarang nih kondisi perkembangannya dari nasabah? Penabung seperti yang saya katakan masih stabil ya dari 3.000-an. Ya masih lah ya, masih di kisaran 3.000-an, tidak ada penurunan. Namun yang mengalami penurunan justru nasabah peminjam atau kreditor.
Nasabah. Kredit. Penurunannya tuh dari yang ingin meminjam atau dari pembayarannya nih Pak? Dua-duanya Pak, dua-duanya mempengaruhi. Artinya begini, yang nasabah yang sudah existing ini yang uh, sudah tidak ada kemampuan, tentunya dengan kita lakukan on the spot, sama yang memang melapor sendiri ya, datang ke kantor menyatakan tidak sanggup di masa pandemi ini, ya, itu tidak kita berikan lagi, hanya kita berikan sebagaimana program pemerintah, yaitu relaksasi ya, relaksasi dalam bentuk extend pembayaran ya, memperkecil jumlah angsuran sampai dengan penundaan angsuran. Kemudian yang sisi lainnya ya, berdasarkan survei lapangan banyak juga yang menyatakan ya tidak berani mengambil. Ini yang kita apresiasi juga ke masyarakat yang jujur gitu ya, artinya ya mereka nanti tidak sanggup membayar, mereka kelangsungan usaha mereka belum ada gambaran gitu. Sulit Pak, sulit, artinya ukurannya melihat berkaca ke bank umum, karena itu menganggap bukan pesaing kita ya, melihat produk-produk apa yang lagi tren, kur ya Pak ya, kur dari bank plat merah. Ya mereka bisa main begitu ya karena sumber dana mereka dana murah juga ya. Artinya dengan spread bunga yang relatif kecil yang masih menguntungkan gitu. Namun balik lagi analisa kelayakan kita, modelnya kita nggak tahu seperti apa. Iya. Ya, artinya sebenarnya inti dari apa namanya menghadapi layanan yang lain gitu ya, kok kompetitor itu dan sebagainya, itu intinya akan ada di kepercayaan ya, saling percaya antara perbankan dengan masyarakat, baik masyarakat nasabah maupun masyarakat yang ingin melakukan peminjaman dengan BPR. Betul. Nah, itu bagaimana nih BPR Ronabasa membangun kepercayaan terhadap publik? Ya, sekali lagi sebagaimana yang saya sampaikan di depan, jadi yang kita layani kebanyakan masyarakat yang belum terlayani bank umum, Pak. Nah, salah satu ininya barangkali seperti itu, kita membangun kepercayaan, ya, tentunya dengan analisa-analisa yang apa ya, yang barangkali agak berbeda dari bank umum ya. Pendekatan kita lebih kepada pendekatan sosial, ke terjun langsung ke masyarakat ya. Pendekatan kita lebih kepada personal. Jadi yang basically itu tadi memang trust yang kita jual ya, trust, kepercayaan. Seperti itu yang paling mudah kita ini ya, mereka belum terlayani tapi kita tawarkan kita bisa layani walaupun dengan plafon yang terbatas. Ya, kemudian juga ukurannya tentunya yang sangat mudah, kemampuan, berdasarkan kemampuan si masyarakat tersebut atau calon nasabah juga. Ya, lebih lanjut juga kemudahan persyaratan administrasi ya, artinya ketika mereka memang butuh ya kita tidak persulit dengan birokrasi. Ya. Apa yang bisa kita layani dengan memudahkan yang orientasinya pelayanan ya kita mudahkan ya, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Berarti secara birokrasi memang lebih dimudahkan ya untuk nasabah berhubungan langsung dengan BPR gitu ya. Ya harusnya. Karena kalau di bank gitu.
Kalau di Ya, bank kalau umum di bank kita tahu kan standar eh, approval kredit misalnya secara hmm, umum itu kan 14 hari. iya. Nah, kita 3 hari mungkin sudah bisa eksekusi atau pemutusan, Hmm, apakah itu ditolak ataupun approval. 3 hari kita rata-rata. hmm. Nah, ini kalau secara produk dan layanan gitu ya, baik dari untuk nasabah tabungan ataupun untuk nasabah perkreditan, apa sih BPR Ronabasa yang hadirkan dari segi layanan maupun program-program yang ada itu apa saja sehingga masyarakat bisa tertarik dengan BPR Ronabasa ini, Pak? Ada nggak Pak program-program dan layanan yang inovasi terbaru ataupun layanan apa gitu kan yang selama ini digunakan gitu Pak? Baik, jadi terus terang saya uh, sampaikan bahwa hampir-hampir inovasi yang apa istilahnya, yang modern itu hampir-hampir nggak ada ya, kita Hmm. itulah kita katakan. Paling itu tadi kita jemput bola ya ke daerah-daerah tertentu, titik tertentu, kita lakukan jemput bola. Karena kalau eh, by system ya, kita bayangan kita yang namanya inovasi pasti kaitannya ke teknologi ya. Bapak bisa bayangkan yang bicara teknologi, bicara value, bicara harga ya. Iya. Nggak mungkin lah kita ngelawan bank umum yang teknologinya udah pasti lebih canggih ya. Jadi kita nggak ke situ, kita lebih kepada itu tadi pendekatan uh, personal approach ya, pendekatan Hmm. personal, pendekatan humanis, lebih kepada itu sih yang kita bangun. Artinya kalau menggunakan teknologi yang canggih, ya hampir-hampir bukan gayanya BPR lah, kira-kira seperti itu. Ya, itu udah segmennya pangsanya bank umum, ya, gayanya bank umum. Makanya memang ada benang merah eh, segmentasi pasarnya bank umum dengan BPR. Ya, sebagaimana yang saya katakan, tidak bisa dipungkiri memang BPR mainnya di pinggiran, apa, di pinggiran kota, bahkan di pelosok di daerah transmigrasi. Nah, sekali lagi saya sampaikan ya seperti itu. Uh, kita tidak mungkin ya menyikapinya dengan menggunakan teknologi yang canggih. Udah pasti yang namanya BPR ya by system ya tetap standar lah. Ya standar dalam arti yang terjangkau terbeli oleh BPR itu sendiri. Ya, nggak mungkin kita sangat tidak mungkin menyaingi bank umum. Ya, jadi inovasi-inovasinya ya gimana ya? Ya, terus terang juga tidak terlalu bebas kalau mau berinovasi karena kita eh, akan terbentur dengan regulasi-regulasi yang ada kan, ya baik itu dari undang-undang perbankan, dari PBI, dari POJK, di mana yang semuanya itu orientasinya udah jelas kita tahu supaya semuanya itu prudent, supaya jalannya operasional jangan sampai merugikan masyarakat itu sendiri. Ini kalau ini Pak kan dari OJK juga banyak regulasi baru ya tentang BPR terutama soal apa namanya regulasi pembatasan minimal aset dan sebagainya gitu. Nah, kalau dari BPR Ronabasa melihat regulasi-regulasi itu bagaimana, Pak? Ya kita tetap optimis ya, mau nggak mau ya memang lahan ini yang kita kerjain ya bagaimana caranya ya kita harus ikut apa yang ditentukan OJK
Di mana secara umum dapat kita lihat itu bahwa regulasi ya, ketentuan-ketentuan yang terbaru itu memang dalam rangka penguatan, Pak. Jadi jangan sampai bank itu juga baru buka dengan modal yang kecil ketika didera krisis seperti ini langsung ambruk. Jadi mana nanti kepercayaan masyarakat yang susah juga begitu, Pak. Iya. Jadi memang istilahnya kalau bahasa gampang yang kita lihat apa yang dimauin pemerintah ini ya jangan tanggung-tanggung kalau mau bikin bank ya harus kuat modal. Iya. Iya, lagi-lagi yang seperti itu ketika dia kolaps ya jangan sampai merugikan masyarakat. Iya. Tapi kalau Rona Basa kayaknya asetnya udah cukup lah, optimis ya. Bisa menyesuaikan dengan regulasi terutama dari OJK ini. Tepatan kita grup ini Pak ya, kita grup ada 34 ya. Jadi memang khusus untuk Ronabasa kita ada rencana mau merger dengan ada namanya BPR Parotua di Bontang. Rotua. Parotua ya di Oh, Kalimantan. di Bontang. Ya. Hmm. Itu tadi untuk dalam rangka penguatan modal rencana kita akan penggabungan atau merger. Kapan tuh Pak mergernya? Gimana? Mulai merger kapan Pak? Ya kalau rencana sih di 2023 barangkali Pak. 2023 ya, Iya. tahun depan. Terus terang ini kita di tahun ini sampai tahun depan kita masih dalam rangka memperbaiki sisa-sisa dampak pandemi. Iya. Pemulihan Pak ya. Betul Pak. Terus terang Pak kita swasta kan kita pemain swasta ya. Kita nggak bisa berharap banyak dari pihak lain. Cuma kita sendiri yang bisa memulihkan diri sendiri kira-kira begitu. Betul Pak. Tapi kalau Rona Basa sepertinya tetap stabil Pak ya, walaupun ya mungkin dari segi perkreditan mungkin ada masyarakat yang agak tersendat karena ada relaksasi juga dan sebagainya gitu kan. Cuma sepertinya kalau Rona Basa tetap dia bisa survive ya Pak ya. Ya kalau pembandingnya ke lingkungan sekitar BPR-BPR yang ada di Kaltim, Rona Basa boleh dibilang masih tetap survive. Nah ini hadirnya BPR Romandasa sebenarnya spirit terbesarnya apa sih nih Pak? Ingin berperan sebesar apa sih Pak terhadap masyarakat terutama dalam hal pembiayaan yang membuat BPR Ronabasa masih eksis sampai sekarang itu apa sih Pak yang paling visinya gitu Pak ke depannya itu apa sih yang ingin dicapai oleh BPR Ronabasa Pak? Ya kita nggak muluk-muluk sebenarnya Pak ya. Kita ya istilahnya apa adanya ketika kita punya amanah untuk mengerjakan sesuatu di sini ya kita kerjakan sebagaimana mestinya itu aja. Artinya spiritnya itu memang tentu saja melakukan hal yang berguna buat masyarakat kita udah senang banget, kita udah puas banget. Ya. Apa yang produk apa yang kita sajikan dan bisa digunakan masyarakat, kemudian masyarakat tersebut merasa terbantu, waduh itu kita udah senang banget. Lain-lain sih ya terus terang hampir nggak ada ya. Standar aja semua. Tapi udah banyak sekali masyarakat pastinya yang terbantu nih Pak dengan pembiayaan dari Ronabasa ini. Ya itu yang patut kita syukuri itu aja sih Pak. Oke deh Pak, mungkin itu saja dulu Pak wawancara kita. Nanti hasil wawancaranya akan saya posting di media kita, media suara pemerintah.id. Karena ya spirit kita ingin coba menampilkan BPR di Indonesia itu ada gitu kan dan bisa saling nggak hanya dia dikenal di daerahnya tapi juga di seluruh Indonesia itu bahwa setiap daerah ada
BPR yang berperan terhadap masyarakat sehingga jadi inspirasi untuk BPR-BPR yang lainnya gitu Pak. Itu Baik, aja Pak Armin mungkin. ya Pak Rahmat, nanti Terima kita kasih banyak. dulu ya company profilnya Ya, sama ada kegiatan-kegiatan tertentu kita. siapa kami tunggu Pak. Mudah-mudahan kita bisa diskusi-diskusi lagi nanti. Ya saya harap sih wawancara ini cuma langkah awal. Kedepannya kita mudah-mudahan bisa semakin banyak BPR yang bisa kita rangkul untuk saling berbagi inspirasi bagaimana cara mengembangkan BPR supaya lebih berkembang dan bisa berperan terhadap perekonomian masyarakat khususnya di daerah Pak. Terima kasih Pak Armin. Pak. Ya, terima kasih Pak Rahmat.